Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Bagi umat-umat Tuhan yang mengikuti terus di dalam renungan pada setiap hari maupun pagi, siang, petang maupun malam, puji Tuhan karena saudara-saudara dapat mempelajari firman Tuhan dengan baik. Pada saat ini, bagi meneruskan firman Tuhan renungan kita, mari kita berdoa. Bapa di syurga, terpujilah namamu oleh karena kasih kemuliaan yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Berkati kami, lindungi kami. Dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan ini diberikan hikmat kebijaksanaan agar dapat menyampaikan dengan baik. Terima kasih Bapa karena sudah mendengar doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan kita pada hari ini berjudul Pertobatan Susu Soya. Dan ayat renungan di dalam Matius 9 ayat 19, di mana mengatakan, lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Saudara-saudara, saya telah dibesarkan di desa Pengeluaran Tenusu di California Utara. Tempat penjualan tenusu clover terletak hanya 2 blok jauhnya dari rumah saya. Dan saya masih ingat dengan jelas lori tangki keluli tahan karat yang besar melalui kawasan kejiranan kami dengan kargonya berisi susu putih sejuk yang berharga. Ketika saya masih sangat kecil, susu dihantar ke pintu rumah kami dalam bentuk gelas yang tebal. Ketika remaja, saya bekerja di ladang tenusu mengangkut jerami untuk diberi makan kepada lembu yang menghasilkan susu, yang juga menyebabkan saya suka akan susu. Saya bangga menjadi sebahagian daripada desa Clover. Walaupun saya tidak tinggal di desa Clover selama bertahun-tahun lamanya, namun saya masih suka minum susu. Jadi saudara-saudara, akan tetapi beberapa ketika dahulu saya memutuskan untuk keluar dari desa itu dan berpindah ke tempat lain. Saya melawat beberapa orang sahabat baik saya di San Diego. Dan mereka pun menawarkan saya makanan untuk makan lewat malam. Jadi, mereka menunjukkan beberapa jenis minuman. Tanpa berpikir panjang, saya memutuskan untuk minum beberapa botol susu soya mereka. Apabila saya memberitahu mereka jenama susu soya itu mempunyai rasa yang enak, mereka mulai memuji kebaikannya. Saya sangat kagum dengan kesaksian sang suami karena saya tahu dia seorang yang amat menggemari susu pada masa lalu. Jadi saudara-saudara, sudah menjadi perkara biasa apabila melawat rumahnya akan nampak 2 atau 3 gelas susu dalam peti sejuk. Setelah saya menikmati rasa susu soya itu, saat itu juga saya telah bertobat. Istilah murid sendiri bermaksud menjadi seorang pelajar. Dan untuk mengubah kebiasaan hidup kita, pertama sekali kehendak kita haruslah mudah dilentur untuk disesuaikan dengan cara baru dan yang lebih baik. Bukankah itu mendorong semangat kita apabila kita mengetahui pada masa yang tepat di bawah pengaruh yang baik, kita semua boleh maju menuju ke arah yang baru? Saudara-saudara, semoga Tuhan membuka dan menguatkan hati kita untuk membuat perubahan dalam perkara-perkara yang mungkin telah menjadi sebagian daripada kehidupan kita sejak kecil. Saudara-saudara, sangat senang dengan firman Tuhan pada saat ini, di mana mengatakan bahwa diri kita haruslah mudah dilentur. Di mana apabila kita dalam
melakukan suatu pelayanan. Jikalau kehendak Tuhan membawa kepada kita menuju kepada satu pelayanan di tempat yang tidak dapat kita pikirkan bahwa kita tidak sanggup, jadikan diri kita mudah dilentur oleh Tuhan. Kalau Tuhan hendak mengatakan bahwa kita harus datang melayani di satu tempat, maka lakukan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sebagai umat-umat Tuhan, maka kita harus tahu bagaimana Tuhan mau menggunakan kita. Pertama sekali, kita harus ada pertobatan. Dan seterusnya kita mengikuti kehendak Tuhan. Marilah, dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar bahwa Matius 9 ayat 19 mengatakan, lalu Yesus bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Di mana ayat ini mengatakan bahwa Yesus senang untuk mengikuti para murid-muridnya. Mudah dilentur. Dia memberikan satu contoh yang sangat baik. Jadi, jika Yesus sahaja mudah untuk dilentur dalam mengikuti murid-muridnya ke satu tempat pelayanan, maka kita juga marilah mudahkan diri mengikuti pelayanan dalam Tuhan. Semoga firman Tuhan kita pada saat ini membawa kepada kita pertobatan, membawakan diri kita lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di syurga, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah dan kami tinggikan. Oleh karena kebaikan-Mu, kemuliaan-Mu, kami dapat mendengar firman tentang bagaimana Yesus menunjukkan contoh jika dibawa oleh murid-muridnya, dia ikut untuk melayani. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan contoh yang sangat baik. Saat ini diri kami ini, tolong Tuhan agar kami juga dapat menjadi seperti yang Yesus lakukan, melayani di mana saja. Bila doa kami Tuhan, berkati mereka semua yang mengikuti firman-Mu pada saat ini. Berikan mereka perlindungan, kekuatan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, Kau telah sempurnakan doa kami ini. Kami serahkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.